Seperti biasa kita buka inventornya ya, seperti ini. Kemudian kalian pastikan kalian sudah bekerja di projectmu. Jadi karena di komputermu itu kan nggak cuma kalian aja yang pakai, ada kelas yang lain. Jadi banyak project pasti. Nah contohnya ini kalau kita lihat di project, nah di sini ada project ini, ada project banyak ini. Nah kita cari projectmu kemarin namamu apa, kamu harus ingat ya. Nah misalkan kalian akan berpindah ke projectmu, misalkan katakanlah projectmu adalah ini mesin bubut 12 FM3 ya. Kita klik aja di sini, double klik langsung aja. Ya biar berpindah. Ya, kalau sudah di done. Kita cek, open itu ngecek filemu ada nggak di situ. Nah, di sini ada pelacakan sama toolbox. Ya, ini nanti yang akan kita panggil. Nah, tapi hari ini kita nggak manggil, maksudnya kita nggak bekerja di ini lagi, tapi kita bekerja di drawing. Yaitu kita new di sini, kemudian jangan lupa yang ini nih, harian harus pindah ke metrik. Ya, ingat-ingat. Kemarin banyak yang salah di sini sudah langsung. Ini kan inci nih ya. Nah, jadi kita harus pindah ke metrik dulu. Kita cari bagian drawing. Nah, di drawing ini banyak sekali yaitu standarnya. Kita nanti akan memakai standar yang ISO. Di sini ada DWG, ada ISO. Bedanya apa? Nah, kalau DWG bisa juga kalian pakai, tetapi biasanya hasil filenya besar. Jadi katakanlah misalkan satu file dengan model yang sama di DWG ini kalian bisa satu file itu katakanlah 300 kilobyte, kalau di IDW ini bisa cuma 100 kilobyte, jadi lebih ringan filenya ya. Di sini ada standar lagi DIN, ANSI, BSI, ada GOST, ada GB, JIS, banyak ya. Jadi nanti karena kita masih mempelajari yang ISO, berarti nanti kita di ISO aja ya. Oke, ini dipilih, kemudian jangan lupa create. Oke, kita tunggu sejenak. Oke, langsung masuk seperti ini. Kita lihat defaultnya adalah ini yang kelihatan ini. Nah, ini harus kita ganti. Kenapa? Karena hari ini rencana kita akan menggambar toolbox. Nah, kalau kita lihat toolbox itu nggak akan ada pandangan samping. Kenapa? Karena bentuknya adalah bujur sangkar. Bujur sangkar yaitu ukurannya 80 kali 80. Sehingga kalau kalian buat pandangan sampingnya akan tetap selalu sama, hubung-hubungnya sama. Begitu juga misalkan ada benda silinder, itu kamu putar-putar itu nggak akan ada pandangan sampingnya karena bentuknya sama semua. Ya, jadi nanti kita hanya memerlukan yaitu pandangan depan dan pandangan atas. Kenapa? Karena pandangan atas adalah menjelaskan bahwa ada lubang-lubang di situ, harus dijelaskan ukuran dan jaraknya. Kemudian pandangan depannya otomatis kita harus mengetahui tingginya, lebarnya dari pandangan depan itu. Yang perlu kalian ingat, pandangan depan adalah pandangan yang paling banyak memberikan informasi. Jadi kalau ada pandangan atas sama pandangan samping itu tujuannya untuk melengkapi informasi di pandangan depan. Sehingga karena pandangan depan ini dianggap adalah pandangan yang paling banyak memberikan informasi, maka harus kita berikan informasi sejelas-jelasnya. Jadi misalkan dia butuh dipotong, dia harus dipotong. Nah, kasusnya nanti sama. Kalau kita lihat di gambar 3 dimensi yang toolbox kemarin kan juga dipotong untuk menjelaskan dalamnya. Nah, nanti untuk pandangan 2 dimensi yang akan kita pakai adalah proyeksi Amerika. Lah itu nanti kita potong juga deal, tapi potongannya seluruhnya. Jadi kanan kiri terpotong semua. Ceritanya gitu ya. Masih ingat ya, mungkin kelas 10 disuruh gambar toolbox sama kalian Pak Bambang ya? Masih ingat ya? Pernah ya? Bikin gambar toolbox yang 2 dimensi? Pernah? Ingat toh? Nah, nanti kita menggambar seperti itu, plek gitu ya. Tapi kita menggunakan software gitu ya. Nah, defaultnya waktu kita membuka inventor itu adalah mendatar seperti ini. Nah, nanti karena tugasnya itu cuma pandangan atas dan pandangan depan, berarti nanti kita rubah menjadi tegak atau portrait gitu ya. Dan ukurannya juga adalah A4. Nah, defaultnya ini ukurannya adalah kertas A3 ya. Kemudian bentuknya etiket seperti ini. Nah, ini nanti kita akan merubah bentuk etiket ini sesuai etiket yang sering kita pakai ya. Nanti ada 2 etiket yang sering kalian pakai. Kalian boleh milih salah satu, tapi nanti Pak Ilu di sini akan menjelaskan salah satunya saja ya. Oke. Nah, kalau sudah begini diapain?
kita cek dulu, yaitu bentuk kertasnya ini, yaitu di sini. Ini ada sheet 1, drawing 1, sheet 1. Kenapa masih drawing 1? Karena kita belum nyimpen, ya. Nanti kalau sudah disimpan ini akan berubah ini namanya. Sheet 1, nanti ada sheet 2, sheet 3. Rencana hari ini ada 4 sheet. Sheet 1 untuk gambar 2 dimensi toolpost, sheet 2-nya nanti untuk gambar 3 dimensi yang toolpost, sheet ketiga untuk gambar pelacekam 2 dimensi, sheet keempat adalah untuk gambar pelacekam 3 dimensi. Semoga waktunya cukup, tapi harus bisa membuktikan cukup. Kemarin di kelas TPM 1 cukup waktunya ya, walaupun seperti biasa ngeroyok jamnya teman 1 jam. Habis ini apa? Bahasa Inggris ya? Iya, biasanya nanti direlakan. Oke, kita dilihat sheet 1 ini ya. Kita belum memberi nama, jadi namanya masih sheet 1. Kita klik kanan, kemudian di sini ada edit sheet, klik. Nah, di sini adalah pengaturannya. Sheet saya ganti menjadi misalkan toolpost. Ini hanya sekedar nama aja biar nanti munculnya di sini toolpost gitu ya. Itu, lah di sini kertasnya kan A3, kita rubah jadi A4. A4. Klik. Nah, di sini bentuk kertasnya landscape, kita rubah menjadi portrait. Nah, ini apa? Yaitu tempatnya etiket. Kalau kalian mau etiketnya di atas ini ya pindah ini, tapi kan juga umumnya kan gini gitu ya. Itu ya. Nah, ini revision tugasnya nanti adalah apabila sheet ini nanti ada revisi itu ditulis di sini. Tapi ini jarang kita pakai. Nah, nanti ini kita pakai aja untuk memberi judul masing-masing sheet. Jadi misalkan masing-masing sheet 1 judulnya toolpost 2 dimensi, nanti kita tulis di sini. Itu ya. Nah, nanti nulisnya nanti aja sambil ini biar jalan dulu, kita oke. Nah, ini sudah jadi kertas A4. Nah, sekarang yang harus kita perbaiki apa? Garis tepi. Garis tepi ini kan yang di sini harusnya berapa? 20 kan? Ini berapa? 5. Ini 5. Karena kertas A4. Kalau kertasnya A3 berarti 20, 10 ya kan? Dan kertas A3 itu harus mendatar. Tidak ada kertas A3 yang tegak. Begitu juga A4. A4 ini kalau di teknik adalah harus tegak. Tapi kalau A4 ini untuk gambar anak SMP atau SD mendatar. Ini gambar pemandangan gitu. Seperti itu. Nah, kalau kalian di teknik A4 itu biasanya dipakai tegak. Begitu juga A5, A6. A3 ke atas mendatar gitu ya. Oke. Setelah ini kita akan memperbaiki garis tepi ini. Nah, di sini ada default border. Nah, di sini ada ISO ini yang kita pakai. Default border ini adalah border itu garis tepi. ISO ini adalah etiketnya. Nah, ini mengambilnya dari drawing resource ini. Ini kita expand ya, saya klik. Nah, ini muncul. Ada sheet format, ada border, title block, sketch symbol. Ini nanti kita pelajari semua. Nah, sekarang kita akan berurusan dengan border. Nah, ini kalau kita klik, dia ada default border. Ini ukurannya sama semua ini, 10 semua. Nah, ini kita ganti default bordernya nanti. Cara gantinya gimana? Kita bikin baru, klik, kemudian define new border atau define new zone border. Kalau define new border berarti kita akan membuat garis secara manual. Kalau yang ini kita tinggal masukkan angkanya aja, nanti udah jadi. Ya, define new zone border, kita klik. Nah, nanti ada menu seperti ini. Kita klik panah 2 ini. Nah, di sini sheet margin. Di sini ada top, kita ganti berarti 5 ya. Right kita ganti 5, bottom kita ganti 5, left kita ganti 20. Kan gini. Center mark ini apa? Kok ada centangnya? Ini. Nah, kalian suka enggak? Kalau suka biarin, kalau enggak suka ini centangnya dihilangkan. Kalau sudah oke. Nah, dia langsung masuk ke menu pengeditan. Apakah masih perlu diedit? Tidak, berarti langsung finish cap. Nah, kalian beri judul aja garis tepi A4. Bisa jadi nanti kalian membuat garis tepi untuk A3. Karena file ini nanti akan bisa kalian pakai terus menerus. Hari ini kalian membuat file drawing ini sekali aja. Besok-besok udah nggak bikin lagi. Karena ini akan selalu dipakai, ya. Bisa dipakai dengan judul apapun gitu ya. Nah, kita simpan ya, save. Nah,
Kok masih seperti ini? Karena yang sedang ada di toolbox ini, di sheet aktif ini masih default. Ini harus kita buang dulu. Klik kanan, delete. Nah, udah nggak punya garis tepi kan? Yang kita buat ini kita masukkan, klik kanan, insert. Oke, nah kan udah masuk. Gitu ya. Ada yang belum paham? Oke ya. Oke, kita teruskan. Kedua yaitu di sini ada ISO ini, title block. Nah, title block ini ISO. Nah, ini sama. Kita bikin sendiri ya. Title block, define new title block. Klik. Nah, kita udah masuk ini. Tandanya ini dimasuk di sket ini. Nah, ini. Kalian harus mengingat-ingat, ini adalah menu sket ya. Ini aktifnya di sket ya. Nah, untuk membuat title block yang sering kita pakai, seperti biasa kita pakai rektang aja biar cepet. Rektang, kalian bikin sembarang tempat aja nggak apa-apa, di sini boleh. Nanti akan masuk ke sini sendiri nanti, nggak harus di sini. Oke, ini panjangnya berapa? 185 ya. Oke, saya tab biar pindah ke sana. Tingginya berapa? Masih ingat? 20. Nah, 20 40 ya. Oke, kita enter. Oke. Nah, sekarang kita bikin garis-garisnya. Oke. Garisnya pakai line. Klik sini, taruh sini, sini, sampai sini, sini, sini. Nah, lagi. Ya. Jangan pas hijau ya, nanti nggak bisa dirubah karena constraint. Jangan pas kena hijau gini, usahakan geser sedikit. Kalau constraint nanti dia nggak bisa dipindah maksudnya. Kalau sudah, klik kanan, oke. Nah, ukurannya kita edit, klik kanan, klik dimension. Sini sampai sini berapa? 15 ya. Ayo, masuk lali kabeh. Oke. Nah, ini harus hafal luar kepala loh. Nah, 20. Oke, yang sini 15 lagi ya. Oke. Kemudian ini sama sini 6,5. Di sini juga sama ya. 6,5. Di sini juga sama. 6,5. Di sini 6,5. Oke, selesai kotaknya. Apakah ada yang perlu dihapus? Nggak ada ya. Itu. Nah, kemudian berikutnya kita fokus di sini, yaitu kita akan membuat teksnya. Nanti ada dua jenis teks, yaitu teks biasa sama teks parameter. Teks biasa itu apa? Teks biasa adalah nanti etiket ini akan selalu ada tulisan itu. Tapi kalau satunya teks parameter, teks itu akan selalu bisa diubah melewati iProperties. iProperties adalah apa? iProperties itu yang berhubungan dengan propertiesnya file itu. Misalkan namamu, tanggal membuat, judulnya, sekolahannya, skalanya bisa masuk, terus kemudian instrukturnya itu akan bisa berubah sesuai dengan jobmu. Bisa jadi toolbox ini yang bikin kamu. Nanti kalau toolbox ini kalau gambar drawing ini dikerjakan orang lain juga bisa nanti diganti, bukan kamu lagi tapi temanmu, namanya siapa. Instrukturnya juga bisa diganti, akan selalu bisa berganti. Seperti itu adalah maksudnya teks parameter. Nah, pertama kita membuat teks biasa yaitu ini teks ya, klik teks. Kemudian yang paling enak biar bisa berada di tengah-tengah sini adalah kita membuat area penulisan. Kalau kita sudah klik teks, kita klik di sini kemudian tahan, tarik sampai di sini, lepaskan. Nah, kita punya area tadi, kotak tadi ya. Nah, sekarang mulai kita biasakan jenis font yang akan kita pakai adalah namanya Isaac Peur untuk anak teknik ya. Ini kita ganti, nyari namanya Isaac Peur. Ya, ini ya, Isaac Peur. Isaac Peur ukurannya adalah
2,5 ya, kemudian italik. Nah, usahakan ini di tengah-tengah sini, middle-nya. Kalau ini rata kanan kiri biarin di sini dulu. Nah, yang ini di tengah. Kalau sudah, kita isi tulisannya apa? Ini kasih spasi satu aja di gambar. Nah, kan gitu. Oke, sudah masuk dia. Selesai. Klik kanan, oke. Yang lain, ini aja kita copy ya, copy. Kemudian base point-nya mana? Kita klik, taruh di sini, tak tempatkan di sini, tempatkan di sini, tempatkan di sini. Ini nggak usah, ini nanti parameter ya. Tapi nggak apa-apa ding, nanti kita ganti. Udah, saya geser. Ini tetap namanya skala, terus kemudian ini skalanya berapa? Dan, nah ini kita edit. Klik-klik. Apa ini? Diperiksa. Setelah digambar dia diperiksa dulu sudah betul apa belum. Nah itu ya. Oke, jadi kita nggak usah ngesat-ngesat font lagi ya. Klik-klik. Ini juga dilihat oleh instrukturnya. Oke, kemudian disetujui oleh instrukturnya. Setujui. Oke, yang di sini dulu kita ganti skala ya, skala. Oke, yang di sini misalkan 1:1 misalkan. Oke, terus ini kan areanya beda ya, areanya sampai sini gara-gara kita ngopi dari sini. Ini kita kecilkan ya, di pas nih. Nah, sampai di sini. Kalau sudah klik. Nah, ini kita hapus semua. Nah, di sini adalah parameter. Biasanya kan isinya adalah tanggal dibuat ya. Di sini kita parameter itu berarti kita nggak ngetik biasa, tapi kita dari menu ini ya. Tipenya apa? Properties drawing. Ya, properties drawing. Author itu nanti yang gambar, tapi karena ini adalah ukurannya isinya adalah tanggal dibuat, berarti di sini kita cari ini creation date ya, klik ya. Kalau sudah kita masukkan pakai ini. Nah di sini nanti ada creation date, kemudian kita oke. Nah beda ya, di sini ada kayak udah rumus gitu loh maksudnya ini. Terus yang sini kita niru ini. Nah klik lagi, copy, kemudian base point. Base itu dasarnya di mana? Nah, dasar pengkopiannya di sini. Saya isi di sini. Sama di sini biasanya ada gurunya. Sama di sini, ya, di sini. Terus di sini juga nanti ada projectnya sama judulnya. Terus sama di sini sekolahannya atau perusahaannya. Kemudian kita done. Oke. Nah, kita kembali lagi ke sini, ya. Kita kembali lagi ke sini. Nah, di sini kan nama atau isinya? Silakan yang mau itu. Klik. Ini kita hapus juga. Delete, diganti apa? Kan ini yang gambar. Klik di sini cari tadi yaitu author. Klik. Kemudian kita masukkan juga. Kita masukkan juga. Klik. Nah, di sini ada author. Kemudian kita oke. Nah, terus di sini klik. Diblok lagi. Delete. Kita ganti dengan apa ini? Gurunya ya. Gurunya atau di sini biasanya adalah yang approve. Nah ini engine approved by. Nah, kok engine tuh? Engineer approved by. Klik. Masukkan juga. Klik. Nah, oke. Kemudian di sini karena di sini tempatnya besar, berarti ini harus kita tarik. Oke. Baru double klik. Klik. Nah, ini kita hapus. Kita isi apa?
Karena ini tempatnya besar, ini fontnya besar ya, 3,5 gitu ya. Oke, kita isi misalkan pertama 12 TPM 3 garis miring halaman ke-1. Nah, berarti di sini kita ubah ke sheet properties, sheet number kita masukkan. Nah, kemudian garis miring lagi dari halaman keberapa, ini kita ganti lagi ke drawing properties, number of sheet, masukkan. Habis itu apalagi, jenis kertas. Nah, kita masukkan sheet properties lagi, jenis kertas, sheet size, masukkan. Nah, habis itu tahunnya. Udah gini aja. Oke, kalau sudah kita oke. Nah, ini kita double klik, ini kita blok, kita buat rata tengah ya, biar pas di tengah. Nah, ini oke. Nah, nanti di tengah. Begitu juga yang ini kita outdot sampai sini, double klik, set, dihapus. Ini kita rubah lebih besar, 3,5. Kemudian di sini perusahaan, berarti company. Nah, masukkan company, jelek. Kemudian ini juga sama rata tengah. Oke, kalau sudah kita oke, udah gitu. Yang sini judul, ya, judulnya ini juga sama, judulnya agak ke atas saja, saya buat lebar segini. Creator date-nya kita hapus, karena judul kita buat yang besar lagi ya, yaitu 5. Oke, kalau sudah, ini ditengahkan lagi. Judul ini nanti akan selalu berganti di tiap sheet. Nah, ini nanti yang akan kita masukkan yaitu revision, sheet revisionnya. Kita klik yang sheet properties, kita cari ya nih, sheet revision. Kalau sudah, masukkan, ditebali sekalian ya, karena judul. Oke, masuk. Di sini klik-klik. Ini sudah. Ini, ininya belum diodot ya. Nah, sampai sini ya. Oke. Ya geser. Alah, bikin geser semua. Ini terconstrain ini gara-garanya. Apa? Yang ini. Iya kan? Nah, ini bahayanya nanti kalau terconstrain ini sudah masuk ke sini, mending ini dihapus dulu aja. Kita buat baru ya. Kita buat baru, ini kita copy nanti. Copy, mana copy? Copy base point-nya nanti misalkan taruh aja di sini. Oke, yes. Saya taruh di sini. Dan nah ini kita geser. Oke, klik. Kita ulangi lagi ya, masuk 5 besar, terus tengah. Ini tadi sheet properties, kemudian sheet revision, masukkan. Oke. Nah, dia tetap di situ ya. Aduh. Berarti tadi gara-gara nengahnya ini berarti. Ini coba lagi. Oke. Nah, ini dulu dia nanti biar bisa tengah itu begitu. Terconstrain ini ya, ini terconstrain ya. Nanti ini sementara untuk yang ini nanti kita coba kita geser aja sendiri ya. Guys, kakek langsung terconstrain di pojokan ini, aneh. Kemudian yang terakhir ini kita rubah, ini projectnya, project. Nah, project titik 2. Nah, ini kita cari yang project ini project. Nah, masukkan. Nah, ini ke bawah karena tempatnya kecil, nanti kita geser sendiri. Klik. Ini kita outdot sendiri. Outdot ya. Oke, yes, ini ya. Oke. Nah, nanti isinya seperti ini. Kalau sudah selesai, finish cat. Nah, kita disuruh ngasih nama, yaitu misalkan etiket A4 gitu ya. Kita simpan.
Nah, kalau sudah kita simpan, kita cek nanti. Ini kita hapus sama delete. Kemudian etiket A4 ini kita masukkan, insert. Nah, ini sudah berubah. Nah, kalau kita lihat ternyata tanggalnya ini terlalu besar. Berarti kita kecilkan, yaitu etiket ini tadi kita edit. Nah, yang ini kelihatan date, kita blok dulu semuanya, kita blok. Kemudian kita rubah misalkan 2 biar kecil, enter. Nah, sudah lebih kecil, finish cat, yes. Nah, ini sudah masuk. SMKN 1AE berarti namanya itu otomatis SMKN 1AE berdasarkan nama komputer. Nah, ini kita rubah. Nah, kita rubah yaitu masuknya di sini. Klik di sini, kemudian iProperties. Ini yang Pak Ilu masuk tadi. Klik, kemudian kita cek di sini summary. Nah, autornya ini kita ganti, misalkan ini adalah siswanya, siswa ya. Company, nah company teknik pemesinan SMKN 1 Madiun. Nah, gini, geser ke sini project. Ini nggak ada, ini nggak kita isi, lah. Project ini yang kita isi tadi. Projectnya apa? Misalkan mesin bubut, gitu ya. Nah, ada lagi tek udah nggak ada. Maksudnya ini juga bisa kita isi ke dalam, tapi karena kita nggak nyeting di sini tadi, berarti ini nggak usah kita masukkan. Status, nah part number nggak ada, stock number, status nggak ada, check by. Nah, ini engineer approved by, tadi kan ada isinya di sini kan. Nah, ini kita isi. Misalkan di sini adalah guru, guru, nah gitu ya. Tapi ya jauh terus si guru, nanti gurumu siapa ditulis namanya ya. Udah custom, nggak ada isinya, save nggak ada isinya. Kalau sudah kita apply, oke, close. Nah, ini sudah masuk. Lah, judulnya kalau belum masuk karena di toolbox ini tadi belum kita setting revision sheetnya. Nah, sekarang kita klik kanan, edit sheet. Nah, di sini kita isi judulnya toolbox 2D. Nah, nanti ada toolbox 3D masalahnya. Kita oke. Nah, ini masuk udah. Nah, sampai di sini kegiatanmu nyeting kertas sama nyeting etiket sudah selesai. Nah, sekarang saya tawarkan kalian mau nyoba dulu ini baru nanti memasukkan objeknya, atau ini dulu dicoba. Masanya langkahnya lumayan banyak ya. Dicoba dulu ya. Coba dulu, nanti begitu selesai baru kita nanti memasukkan objeknya bagaimana dan pengaturan layoutnya. Betul, udah ya. Oke. Setelah ini Pak Ilu bebaskan, silahkan nanti kalian mencoba di komputer masing-masing. Oke, kita bebaskan dulu.